يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل الضياق على قلوب الكافرين والمنافقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسlimin a'azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan keberkahan umur untuk kita sama-sama mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari setiap amal soleh di bulan yang penuh dengan keberkahan ini dihitung sebagai sebuah amal ketaatan yang mudah-mudahan dapat memberatkan amal timbangan kita di yaumil mizan kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menempuh sunnah dan manhaj beliau hingga akhir zaman. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pada subuh kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, di mana kita membahas 20 kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Di mana pada pembahasan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang urgensi dari khusyuk di dalam sholat. Sudah kita sebutkan banyak dalil, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang menjelaskan kepada kita akan pentingnya setiap kita untuk menjaga kualitas sholat kita, terlebih berusaha untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Juga sudah kita bahas tentang hakikat khusyuk itu sendiri, apa definisi khusyuk, dan juga sudah kita sebutkan di antara dalil-dalil pujian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang yang mampu untuk khusyuk di dalam salat. Maka pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan 10 kiat, dan insya Allah kita lanjutkan besok dengan 10 kiat berikutnya, sehingga harapannya kita bisa menyelesaikan 20 kiat yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa khusyuk di dalam salat. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara kiat khusyuk di dalam salat yang pertama adalah at-tawassul ilallahi bid-du'a lil khusyu'i fis shalah. Kiat yang pertama adalah
agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, yaitu dengan kita berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pembahasan pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa bisa atau tidaknya kita khusyuk di dalam sholat ini merupakan juga pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan semata ikhtiar kita, tetapi memang Allah lah yang membantu kita, Allah lah yang memudahkan kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Sehebat apapun kita berusaha untuk melaksanakan kiat-kiat untuk bisa khusyuk di dalam sholat, tetapi ketika Allah tidak berikan kita taufik, maka akan sulit sekali kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Terlebih sudah kita jelaskan bahwa khusyuk di dalam sholat itu berat. Maka disinilah kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya wasilahnya dengan apa? Berdoa, minta kepada Allah. Jadi kekhusyuan itu diminta. Selain kita ikhtiarkan dengan sebab-sebab yang bisa kita lakukan, juga harus dibarengi dengan doa. Oleh karenanya, sebuah kewajiban bagi kita seorang muslim untuk senantiasa menghinakan diri kita di hadapan Allah, meminta kepada Allah agar kita diberikan kekhusyuan di dalam sholat. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib. Katakanlah bahwasanya aku ini apa? Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan menjawab, mengijabahi setiap doa yang dipanjatkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kiat yang paling besar. Agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, perbanyak doa, minta kepada Allah agar kita khusyuk di dalam sholat. Bukankah Allah juga yang memerintahkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang merasa dirinya sombong. Saya bisa khusyuk Ustaz tanpa pertolongan Allah. Gak bisa. Allah katakan, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang menyombongkan diri, tidak mau minta sama Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jadi Allah nggak suka kepada hambanya yang merasa sombong, tidak butuh kepada Allah. Maka ini mengajarkan kepada kita, apapun urusan kita, bahkan termasuk agar bisa kita khusyuk di dalam sholat, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian memohon-mohon sama Allah, kalau minta pertolongan sama Allah. Karena sejatinya yang memudahkan urusan kita, yang memudahkan kita bisa khusyuk di dalam salat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kita ketika berdoa harus yakin bahwa doa kita pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang menyangka bahwa hanya hal-hal yang besar saja yang mereka mintakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah segala hal, termasuk urusan ibadah kita. Minta sama Allah agar dimudahkan khusyuk dalam sholat. Minta kepada Allah agar diberikan taufik di tengah kesibukan kita, masih bisa kita beribadah kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah mudahkan untuk kita bisa beramal soleh. Semuanya kita minta kepada Allah. Karena sejatinya yang memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk beramal soleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, terkait doa ini dalam segala hal, baik ketika kita meminta kekhusyuan ataupun meminta apapun kepada Allah, maka yang pertama kali sikap kita adalah selalu berhusnudon kepada Allah bahwa doa-doa kita pasti akan diijabahi dan dikabulkan oleh Allah. Sebagian kita ketika berdoa tidak yakin, kayaknya ini
besar sekali kayaknya. Gak mungkin kayaknya Allah kabulkan, gak boleh. Makanya kata Nabi SAW, la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Janganlah, kata Nabi, salah seorang di antara kalian ketika berdoa mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah dosaku, tapi terserah Engkau ya Allah. Mau diampuni nggak apa-apa, nggak diampuni juga nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Atau dia mengatakan, ya Allah rahmati aku, tapi terserah Engkau ya Allah. Engkau mau rahmati juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Harus yakin. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau, saya yakin doa-doaku akan dijabahi oleh Engkau. Makanya Nabi mengatakan apa? Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dengan sebuah keyakinan bahwa doa kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ini penting untuk selalu kita ingat ketika kita berdoa kepada Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan sebuah keyakinan bahwa doa-doa kalian pasti akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan sebuah doa dari hati-hati yang lalai. Ya, hati-hati yang lalai ketika dia berdoa hanya lisannya yang berdoa, hatinya tidak ikut berdoa. Maka ini poin penting yang berkaitan dengan doa. Jadi ketika kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, harus kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan tentang perkara ini. Juga Nabi mengingatkan bahwa setiap doa kita pasti dikabulkan selama satu, semua sebab-sebab terkabulnya doa kita lakukan. Atau di antara sebab-sebab terkabulnya doa kita lakukan. Yang kedua, kita menghilangkan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa. Dan yang ketiga, kita beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hal ini kita lakukan, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Oleh karenanya, bukankah Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang di dalamnya satu, tidak mengandung dosa. Jadi nggak boleh orang doa, ya Allah, ya, perbanyak harta saya supaya kalau saya punya banyak uang, ya, saya mau beli khamr misalkan. Ya Allah, kasih saya banyak uang supaya saya bisa bermaksiat kepada Engkau dengan lancar. Nggak boleh. Ya. Wala qati'atur rahim, atau doa yang mengandung di dalamnya memutus tali silaturahim. Nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa dengan syarat tidak ada mengandung dosa dan tidak mengandung memutus tali silaturahim, melainkan Allah akan kabulkan satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma an yu'ajjal lahu da'watahu. Yang pertama, kadang doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Berapa banyak ketika kita berdoa kepada Allah dalam waktu yang cepat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah jadikan tabungan nanti di akhirat. Ya. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu su mithlaha, atau Allah palingkan kita dari mara bahaya. Artinya apa? Setiap kita berdoa pasti ada tiga kemungkinan yang akan dikabulkan oleh Allah. Imma langsung dikabulkan, atau Allah tunda jadi tabungan nanti di akhirat, ini juga bermanfaat. Dan yang ketiga, mungkin selama ini banyak kita dijauhkan dari mara bahaya, dari keburukan, karena selama ini atas doa-doa kita yang pernah kita panjatkan. Maka intinya, ketika kita berdoa tidak ada ruginya. Ya, perbanyak doa kepada Allah, termasuk di dalamnya apa? Meminta kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait doa ini, ma'asyiral muslimin, para ulama juga menjelaskan di antara perkara yang penting yang berkaitan dengan doa agar kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah memperbanyak istighfar. Dan ini kaitannya erat, ma'asyiral muslimin. Sebagaimana saya sampaikan berulang-ulang bahwa penyebab utama kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat karena apa? Dosa dan maksiat. Itu yang menjadikan kita sulit sekali khusyuk di dalam sholat. Karena banyaknya kotoran di dalam hati kita yang mungkin belum kita bersihkan, yang mungkin belum kita obati. Inilah yang menjadikan kita sulit khusyuk di dalam sholat. Karena terlalu banyak dunia di dalam hati kita.
Sehingga ketika sholat pun dunia terus yang kita pikirkan. Maka di antara doa yang penting untuk kita mintakan kepada Allah selain kita meminta kekhusyuan kepada Allah, yaitu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Hati-hati kita dibersihkan. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan ya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi biasanya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Kelemahan dan kemalasan. Wal bukhli wal haram. Kebakhilan dan juga ya masa tua. Kemudian wa adabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari adab kubur. Kemudian diajarkan satu doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baru kita baca Allahumma inni a'udzubika ya min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulah. Ini kita meminta kepada Allah agar kita diberikan kekhusyuan dan berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian kita baca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabulah. Nah, ini doa yang hendaklah kita perbanyak meminta kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk bisa khusyuk di dalam salat dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang sulit untuk bisa khusyuk di dalam salat. Juga sebagaimana kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Nabi memperbanyak di rukuknya membaca doa agar Allah berikan kekhusyuan. Ya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashi'a laka sam'i wa basari. Ini juga doa yang diperbanyak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku. Kemudian yang kedua, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, di antara kiat agar kita bisa khusyuk di dalam salat adalah ma'rifatu anna salata hiya awwalu ma yuhasabullahu al-'abda 'alaihi yaumal qiyamah. Jika kita ingin khusyuk di dalam salat, selalu hadirkan di dalam hati kita bahwa salat ini adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Artinya apa? Setiap kita akan salat kita ingat, ya Allah, ini salat amalan yang paling utama. Dan kita sudah bahas pada pembahasan yang pertama bahwa salat itu rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat yang menunjukkan kepada kita akan pentingnya salat. Maka setiap kita ketika akan sholat selalu ingat bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kalau sholat kita benar, maka insya Allah yang lainnya akan benar. Tapi kalau sholat kita rusak, yang lainnya akan rusak. Maka berarti ini menunjukkan sholat itu apa? Pokok dalam agama kita. Maka selalu saya sampaikan, banyak orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan sholat. Padahal sholat kunci daripada seluruh ibadah kita yang lainnya. Yang harus jadi prioritas agar setiap kita betul-betul memperhatikan kualitas sholat kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba dari amalnya adalah apa? Sholatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Lihat Nabi mengingatkan kepada kita, kalau sholatnya benar, maka dia termasuk orang yang beruntung, orang yang selamat. Artinya keselamatan nanti kita di akhirat juga ditentukan dengan sejauh mana baiknya kualitas sholat kita di dunia. Ya. Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah nanti di akhirat, perbaiki sekali lagi sholat kita. Perbaiki kekhusyuan sholat kita. Karena ini sangat berpengaruh pada akhirat kita. Dan Nabi mengatakan wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Siapa yang sholatnya nggak benar, yang rusak, maka dia akan dikategorikan sebagai orang merugi.
Karena Allah nggak selamatkan kita, na'udzubillah. Maka tadi, betapa banyak orang yang sholat, tapi tidak dapat pahala sholat. Berapa banyak orang yang sholat, justru menjadi penyebab kecelakaan bagi dirinya. Karena mungkin tidak khusyuk di dalam sholatnya. Melalaikan waktu sholat, menunda-nunda waktu sholat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, poin ini sangat penting bagi kita untuk selalu kita ingat ketika akan sholat. Bahwa sholat amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in intaqasa min faridatihi syai'. Kalau sekiranya ada kekurangan-kekurangan dalam sholat wajibnya, maka Allah berfirman kepada para malaikat, ungduru hal li'abdi min tatawwu'. Wahai malaikat, lihat, apakah ada amalan sunnah, apakah ada sholat sunnah yang dilakukan oleh hambaku? Karena kita tahu sholat sunnah rawatib yang kita lakukan setelah sholat fardu itu dapat menyempurnakan dan menambal kekurangan-kekurangan sholat kita. Maka ini juga penting, ya, untuk menambal dan menyempurnakan kesempurnaan sholat kita, perbanyak juga sholat sunnah. Ya, maka kalau seorang hamba selalu mengingat perkara ini, ma'asyiral muslimin, bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, tentu mereka akan memprioritaskan bagaimana kualitas sholat mereka. Sebagai pendekatan pemahaman saja, kalau sekiranya bapak-bapak sekalian, ya mungkin bapak-bapak dulu pernah kuliah atau ketika sekolah akan ujian, ya misalkan ada mata pelajaran tertentu atau mata kuliah tertentu yang memang bobot penilaiannya lebih besar, dan itu diujikan di hari pertama. Ya, misalkan ujian matematika dengan bobot nilai paling tinggi 50%, yang lainnya mungkin hanya 10%. Kira-kira kita lebih prioritas pelajaran matematika atau pelajaran yang lain? Tentu kita akan memprioritaskan, karena kita tahu ini yang pertama kali akan diujikan. Dan bobot nilainya 50% misalkan. Tentu mungkin waktu kita akan lebih banyak mempelajari pelajaran tersebut dibandingkan yang lain. Karena kita tahu itu yang akan dihisab pertama kali, akan diujikan pertama kali, dan bobot nilainya paling besar. Itu kan sekedar pendekatan pemahaman, supaya setiap kita menyadari bahwa sholat itu amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah dan menjadi penentu baik atau buruknya amalan kita yang lain. Maka sekali lagi ini menunjukkan kepada kita agar setiap kita sadar bahwa sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Maka setiap kita wajib untuk memperhatikan kualitas sholat kita, bukan hanya sekedar sholat, tapi betul-betul kita memperhatikan kualitas dan kekhusyuan sholat kita. Kemudian yang ketiga, di antara kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu dan melebihkan dalam berwudu. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, bukankah setiap kita meyakini bahwasanya wudu itu syarat sahnya sholat? Ya, dan ini juga poin penting yang sering dilalaikan oleh sebagian kita. Padahal wudu itu syarat utama diterima atau tidaknya sholat kita. Bukankah Nabi mengatakan apa? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat. Lihat. La yaqbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Maka wudu juga menjadi kunci, bahwa ketika seseorang wudunya baik, maka insya Allah akan membantu kekhusyuan dia di dalam sholat. Artinya kalau wudunya berkualitas, insya Allah sholatnya berkualitas. Kalau dari wudunya saja sudah tidak berkualitas, asal-asalan, bagaimana mungkin sholatnya akan menjadi baik? Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa wudu, menyempurnakan wudu di dalam sholat ini sangat penting. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min ri'im muslim tahduruhu sholatun maktubatun fayuhsina wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dunub. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ya datang padanya waktu sholat wajib, kemudian fayuhsina wudu'aha. Ini syarat pertama, dia sempurnakan wudunya. Ya. Wa khusyu'aha, dia sempurnakan kekhusyuannya. Lihat, sempurnakan wudu,
sempurnakan kekhusyuannya, sempurnakan rukuknya, melainkan sholat yang dia lakukan akan menjadi penggugur dosa-dosa yang lalu yang dia kerjakan. Maka rentetannya jelas. Perbaiki wudu, perbaiki kekhusyuan sholat, tumakninah di dalam sholat, maka ini akan menjadi penyebab sholat yang kita lakukan menjadi penggugur dosa-dosa yang kita lakukan. Bukankah ma'asyiral muslimin, betapa banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dengan kita menyempurnakan wudu, dibarengi dengan apa? Berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, berusaha untuk tumaknina di dalam sholat kita, maka ini akan menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kepada kita, bagi mereka yang suka lalai dalam wudu, sebagian kita kadang yang penting air nempel, ya. Makanya kata Nabi apa? Wailun lil aqabi minan nar. Lihat, orang yang wudu aja terancam. Kata Nabi, celaka tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu. Ya. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi menyatakan ancaman dengan neraka bagi mereka yang ketika berwudu tumitnya tidak basah, tidak dicuci. Ada beberapa sebab. Yang pertama kata para ulama, karena memang biasanya banyak orang melalaikan ketika mencuci kaki, asal kena air, ya, tumitnya nggak dicuci, ya. Yang kedua memang diantara asbabul wurudnya bahwa Nabi melihat, ya, ada seorang sahabat yang ketika berwudu tidak menyempurnakan wudunya, maka Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit yang tidak terbasuh air wudu dengan ancaman neraka. Lihat, Nabi ingin menyampaikan kepada kita, ya, tumit saja yang tidak disempurnakan ketika berwudu ini akan menjadi penyebab ketergelinciran kita naudzubillah ke dalam api neraka. Maka ini perhatikan juga akan tata cara wudu kita, sudah benar atau tidak, sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak, sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Sebagian orang yang penting apa? Air nempel. Ya, padahal kita juga diperintahkan untuk menyempurnakan dan melebihkan wudu kita. Kata Nabi, asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asbigil wudu, sempurnakan wudu, lebihkan wudu. Kalau kita misalkan cuci tangan sampai apa? Apa namanya ini? Siku, ya, lebihkan sedikit enggak masalah. Ya, lebihkan sedikit tidak masalah. Ya. Wa khalil bainal asabi, kata Nabi, kemudian apa? Gosok-gosokkan pada celah-celah jari jemari kita ketika apa? Cuci tangan. Wa baligh fil istinsyaq. Lebihkanlah ketika memasukkan air ke hidung. Ya, dan itu bermanfaat. Sebagaimana pernah kita sampaikan di majelis ini, bahwa di antara manfaat kita masukkan air ke dalam hidung dan kita lebihkan, salah satunya dapat mengusir syaitan. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Karena syaitan itu tidur di pangkal hidung seseorang. Ya, itu bermanfaat. Illa antakuna shaima, kecuali ketika kita sedang berpuasa, enggak usah dilebihkan. Khawatir air masuk ke tenggorokan kita melalui hidung. Tapi selain daripada berpuasa kita lebihkan. Ya, dan ini perintah dari Nabi bahwa melebihkan, menyempurnakan berwudu itu sangat baik sekali. Dan melebihkan wudu, menyempurnakan wudu sangat erat hubungannya dengan kekhusyuan kita dalam sholat. Jadi kita bisa khusyuk atau tidaknya di dalam sholat juga ditentukan dengan baik atau tidaknya kualitas wudu kita. Ya, jadi ketika kita menyempurnakan wudu, insya Allah ini juga dapat menyempurnakan pahala sholat kita. Ya, kalau wudunya nggak benar gimana mau sah sholatnya? Ya, maka penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas wudu kita. Kemudian yang keempat, di antara kiat agar bisa khusyuk di dalam salat, wad'ul yadil yumna 'alal yusra 'alas sadr. Ya, meletakkan tangan kanan kita di atas pergelangan atau tangan kiri kita di atas dada. Nah, nanti akan kita jelaskan saat apa hubungannya meletakkan tangan dengan khusyuk di dalam salat. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, sebagaimana kita fahami bersama di antara tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi, di mana kita meletakkan tangan kanan kita, telapak tangan kita di atas tangan kiri kita, dan kita taruh dua tangan kita di atas dada kita, di atas dada kita.
Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kanan nasu yu'maruna an yada'ar ar-rajul yadahul yumna ala dira'ihi al-yusra fis shalah. Sesungguhnya manusia itu diperintahkan oleh Nabi ya untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika salat. Ya. Para ulama mengatakan kanan nasu yu'marun, yang dimaksud manusia itu diperintahkan, maka ini menunjukkan kepada kita setiap kita ketika sholat diperintahkan untuk bersedekah. Walaupun kita tahu ada beberapa khilaf di antara para ulama tentang masalah sedekah. Ya, bahkan kita tahu ada di beberapa madhab yang mereka tidak bersedekah, menaruh tangannya seperti ini. Terlepas daripada khilaf yang ada, maka wallahu ta'ala alam bahwa pendapat yang kuat memang bersedekah. Ya, terlepas juga khilaf di antara para ulama, apakah harus di dada atau di bawah pusar atau di atas pusar atau tadi tidak bersedekap. Namun sekali lagi kalau kita melihat pendapat-pendapat yang kuat, wallahu taala alam, ya, maka yang terbaik adalah kita bersedekap dan kita taruh di mana? Di dada kita. Nah, para ulama menjelaskan di antara hikmah kita menaruh kedua tangan kita di atas dada, ya, karena hati ini, ya, tempat menyimpan niat. Maka untuk memantapkan hati kita untuk bisa khusyuk, maka kita jaga dengan kedua tangan kita. Itu di antara pendapat di antara para ulama. Namun dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-hikmatu fi hadhil hay'ah, hikmah dari kenapa kita menaruh tangan kita seperti ini, karena memang ini sebuah gerakan yang menunjukkan seseorang itu menghinakan diri kepada orang lain ketika meminta. Ya, bukankah ketika kita sholat isinya adalah doa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab ketika meminta itu menaruh tangan kita di atas, ya, tangan kiri kita. Ini menunjukkan sebuah gerakan bahwa dia ini menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa apa? Dia adalah hamba yang lemah, ya, bukan hamba yang sombong. Dan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus merasa bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, yang berikutnya di antara kiat agar kita bisa khusyuk di dalam salat, an-nazar ila maudhi'as sujud, melihat ke tempat sujud. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, melihat ke tempat sujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sholat kemudian melihat ke tempat sujud, ini akan sangat membantu kekhusyuan kita, karena fokus pandangan kita kepada tempat sujud. Ya, makanya nanti di antara poin berikutnya yang akan kita jelaskan, juga penting bagi kita ketika kita melihat ke tempat sujud, hendaklah di tempat sujud kita tidak ada perkara-perkara yang dapat memalingkan kita dari kekhusyuan. Ya, seperti apa tadi? Sejadahnya terlalu banyak coraknya, terlalu banyak gambarnya. Karena bagaimanapun kita setiap kali melihat sesuatu dalam sholat kita pasti terpikirkan. Ya, ini coraknya apa? Ini masjidnya ada berapa kubahnya, gitu kan? Ada berapa pintunya, dilihat terus sama dia sampai beres sholat, dipikirkan terus. Ya, ini kok masjidnya agak mirip-mirip gambar binatang misalkan, kayaknya binatang apa, terus dia pikirkan. Nah, ini kan mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi penting juga bagi kita selain melihat ke tempat sujud, ya, untuk juga menghindarkan di tempat sujud kita perkara-perkara yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat kita. Ya, gambar-gambar, corak-corak yang kurang bermanfaat, ya, lebih baiknya polos atau ya tidak terlalu banyak coraknya. Ya, oleh karenanya disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata. Pernah satu hari Nabi itu masuk ke Ka'bah, kemudian Nabi salat, ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Nabi tidak memalingkan pandangannya dari tempat sujud sampai Nabi keluar dari Ka'bah. Saking khusyuknya Nabi ketika sholat melihat ke tempat sujud. Ya, bahkan ada ancaman khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang sholat kemudian matanya lihat-lihat ke atas. Ya, sering kita lihat sebagian kaum muslimin ketika sholat, ya,
matanya tengok kanan kiri, naik ke atas, ya. Tidak melihat ke tempat sujud. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Kata Nabi, hendaklah orang-orang yang memandang ke atas langit ketika sholat, cukup, sudah, berhenti, kata Nabi. Atau pandangannya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman dari Nabi. Orang-orang yang ketika sholat apa? Lihat-lihat ke atas, ya. Atau lihat tengok kanan kiri, ya. Tidak khusyuk melihat kepada tempat sujud, ya. Di dalam riwayat yang lain, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'a fi shalah ila samai au la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah orang-orang yang memandang ke atas ketika berdoa di dalam salat untuk berhenti. Jangan lagi lakukan, kata Nabi, atau pandangan mereka akan dirampas dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Nabi bagi mereka yang tidak melihat ke tempat sujud, ya. Ketika mereka tidak melihat ke tempat sujud. Kemudian di antara perkara yang keenam yang dapat menjadikan kita agar bisa khusyuk di dalam salat adalah bahwasannya thawabus shalah yaqudu bi miqdaril khusyu'i fiha. Nah, ini penting. Bahwa pahala salat kita ditentukan dengan sejauh mana tingkat kekhusyuan salat kita. Artinya setiap kita harus sadar bahwa pahala salat kita itu tergantung dengan sejauh mana kekhusyuan kita dalam salat. Kalau salatnya khusyuk, bisa dapat sempurna. Kalau salatnya nggak khusyuk, mungkin bisa dapat 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, sebagaimana yang kita sebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi, kita harus ingat, kalau kita ingin khusyuk di dalam salat, kita ingat, kalau saya ingin dapat pahala sempurna, maka saya harus khusyuk. Saya harus lawan segala hal yang dapat memalingkan saya dari kepada khusyuan. Karena memang pahala salat kita tergantung sejauh mana kekhusyuan kita di dalam salat kita. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalilnya, innar rajula la yansarif wa ma kutiba lahu ila usru salatihi tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang selesai dari salatnya tidaklah dicatat pahalanya kecuali hanya dapat berapa? 1/10, 1/9, 1/8 sampai akhir. Ya. Kenapa? Karena memang tidak khusyuk di dalam salat. Ya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menyempurnakan kekhusyuan kita di dalam salat. Ya, makanya Nabi SAW ya pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati bis shalah." Aku pernah suatu hari bertanya kepada Nabi tentang gerakan menengok ketika salat. Apa kata Nabi? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaiton min salatil abdi. Itu adalah copetan yang dicopet oleh syaitan ketika seorang dalam salatnya. Artinya apa? Kita terlarang ketika salat apa? Lihat, tengok kanan, tangan kiri. Berarti ini menunjukkan ketidakkhusyuannya dia di dalam salat. Ya. Jadi penting bagi kita bahwasannya jika kita ingin khusyuk di dalam salat, meyakini bahwa pahala sholat kita itu tergantung sejauh mana kita khusyuk di dalam sholat. Jadi sekali lagi ini pengingat bagi kita bukan hanya sekedar sholat, tetapi betul-betul setiap kita berusaha untuk menjaga kualitas sholatnya. Taib. Kemudian yang ketujuh secara singkat, di antara cara agar kita bisa khusyuk di dalam sholat, ma'rifatu annal khusyu'a huwa ruhus sholat. Yaitu dengan kita meyakini, memahami bahwasannya khusyuk itu adalah ruhnya salat. Ya. Bagaimana kita sampaikan di awal, kalau sekiranya jasad kita nggak ada ruhnya, tidak manfaat. Sebagaimana ketika kita nanti meninggal dunia, ruh kita diambil, yang sisa apa? Jasad kita. Udah nggak bisa lagi kalau nggak ada ruh, nggak bisa lagi kita bicara, nggak bisa lagi kita bergerak, nggak bisa lagi kita beramal. Begitulah analogi daripada khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat itu seperti ruh di dalam jasad. Kalau khusyuknya hilang, maka sholatnya kurang bermanfaat.
Ya, kehilangan daripada inti daripada salat. Karena inti daripada salat adalah apa? Khusyuk. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk memahami poin yang ketujuh ini, bahwasannya kalau kita ingin khusyuk di dalam salat, harus kita ingat bahwa khusyuk itu adalah ruhnya salat. Kemudian yang kedelapan, dan ini poin yang penting. Jika kita ingin khusyuk di dalam salat adalah al-isti'adatu billahi ta'ala minasyaitan. Berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan sebelum salat. Ya. Sebagaimana saya sampaikan pada pembahasan yang pertama, bahwa di antara perkara yang menjadikan kita tidak khusyuk di dalam salat karena adanya gangguan dari syaitan. Bahkan ada syaitan khusus yang tugasnya memang mengganggu manusia. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Uthman ibn Abil As ata'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Uthman ibn Abil As datang kepada Nabi mengeluhkan. Ya. Faqala ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sering diganggu oleh syaitan. Ya, sehingga bacaanku menjadi kacau. Ya. Tidak khusyuk ya wahai Rasulullah. Seringkali syaitan datang kepadaku, menggangguku ketika salat, sehingga bacaanku menjadi kacau. Yalbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Itulah syaitan yang memang tugasnya mengganggu manusia ketika salat, dan dikatakan syaitan tersebut namanya apa? Khanzab. Jadi bapak-bapak jangan sampai nanti punya anak dikasih nama Khanzab. Bagus satu bahasa Arab. Namanya siapa? Khanzab. Padahal itu nama syaitan yang memang tugasnya apa? Mengganggu manusia ketika sholat. Lihat. Fa'ida ahsastahu fata'awad billahi minhu. Apabila engkau merasakan ada gangguan dari syaitan tadi, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watfil ala yasarika thalathan. Ya, sesudah itu meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Ini penting juga digaris bawahi. Ini bisa dilakukan ketika apa? Sholat sendirian, ketika sholat sunnah. Ya, jangan antum sholat berjamaah kemudian kayaknya setan ganggu nih. Ya, ambil ludah ke sebelah kiri, diludahi. Bisa ribut dalam sholat. Ya, dan meludah di sini itu hanya sedikit dikeluarkan angin berserta sedikit ludah. Jangan antum kumpulkan antum ludah antum kemudian antum ludahkan sebelah kiri. Enggak, sedikit saja. Angin ditambah sedikit apa? Ludah. Karena kata Nabi apa? Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu watfil. Ya, watfil itu napas dengan dibarengi dengan sedikit ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian apa kata Uthman ibn Abil As? Fa fa'altu dzalik. Aku praktekkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi. Ya, fa adhabahullahu anni. Maka Allah menghilangkan ya gangguan syaitan itu pada diriku. Nah, maka di sini menunjukkan kepada kita pentingnya kita berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah, dan ketika itu kita rasakan terutama ketika sholat sunnah kita, maka meludah 3 kali ke sebelah kiri dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita ya, ketika kita akan membaca Al-Quran diperintahkan untuk ta'awudz terlebih dahulu. Kata Allah, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, apabila engkau membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. Nah, tinggal nanti permasalahannya adalah, Ustaz, apakah sebelum kita baca Al-Fatihah kita berta'awudz dulu dan membaca basmalah? Iya. Ya. Jadi ketika kita sholat, ketika kita sebelum membaca Al-Fatihah, kita boleh kita tambahkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Namun yang jadi pertanyaan, apakah dibacaannya sir atau jahar? Nah, di sini khilaf di antara para ulama, ya, dibaca sir atau jahar. Ya, ada 3 pendapat para ulama dalam permasalahan membaca basmalah dan pernah kita jelaskan di majelis ini. Ya,
pernah kita jelaskan di majelis ini tentang bacaan basmalah. Ya, apakah dijaharkan atau disirkan? Ya. Di antara pendapat mengatakan cukup dibaca apa? Sir saja. Ya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini dengan beberapa dalil nanti saya sebutkan. Bahwa ketika kita baca basmalah, termasuk ta'awud itu cukup dibaca dengan sir. Kemudian pendapat yang lain boleh dibaca dengan jahriyah. Ya. Dan pendapat yang ketiga boleh kadang-kadang dibaca sirriyah atau dibaca jahriyah. Maka selalu saya sampaikan perkara ini jangan dibesar-besarkan. Sebagian orang nggak mau sholat di satu masjid, kenapa? Ustadz, saya nggak mau sholat di masjid itu. Kenapa? Basmalahnya nggak dijaharkan. Ya, ada beberapa masjid sampai ribut hanya karena imamnya nggak baca jahriyah. Padahal ini khilaf di antara para ulama. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat ketika membaca bismillah, termasuk di dalamnya ta'awud, dibaca dengan apa? Sirriyah. Apa dalilnya? Di antaranya, ya, dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Itu di antara dalil-dalil yang disebutkan. Kemudian juga disebutkan banyak sekali, ya, dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna shalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya Nabi, Abu Bakar dan Umar ketika akan memulai salat membaca bismillah. Ya, tetap kita baca bismillahnya. Disebutkan di riwayat yang lain, ya, disebutkan di dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak menjaharkan bismillahnya. Jadi sunnahnya itu ketika kita sebelum baca Al-Fatihah baca bismillah atau tidak? Baca, tetapi tidak dijaharkan. Ada pendapat yang lain bahwa dijaharkan. Nah, itu tentu pendapat tidak harus kita perselisihkan. Ya boleh kita baca dijaharkan, boleh juga kita apa? Sirkan. Dan boleh kita tambah dengan tadi ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Boleh kita tambahkan kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim." Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara dalil, ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, adalah hadis dari Abu Sa'id al-Khudri qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, Nabi itu apabila beranjak untuk salat malam, ay qama ila shalah, yaqulu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi summa yaqra ummul Quran. Nabi itu kalau mau salat malam, ya, sebelum Nabi membaca Al-Fatihah, Nabi itu membaca a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi, ya, wa nafthihi, baru baca alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti di sini menunjukkan kita boleh sebelum baca Al-Fatihah baca apa? Ta'awud dan basmalah, dan saya lebih condong kepada pendapat dibaca secara sir. Adapun kalau dibaca secara jahriyah silahkan, ya, karena itu ada pendapat di antara para ulama. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ada syaitan khusus yang memang tugasnya mengganggu manusia. Ya, mengganggu manusia ketika salat. Maka kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, ya, dari gangguan syaitan. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Poin yang keberapa? Ke-9, adamun nazar, ya, ila ma yashghal athna as-shalah. Ya, tidak melihat kepada sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi kita ketika salat. Ya. Jadi usahakan ketika salat jauhi perkara-perkara yang dapat menjadikan kita tidak khusyuk, seperti tadi gambar-gambar di depan. Ya, termasuk di dalamnya ketika kita sholat berjamaah. Saya selalu ingatkan, kalau kita sholat berjamaah, jangan sampai mengganggu kekhusyuan sholat orang lain dengan menggunakan pakaian-pakaian yang itu dapat apa? Membuat orang akhirnya berpikir lama. Ya, pakai sweater, pakai jaket,
banyak gambarnya. Kan orang ketika sholat dilihat, gambar apa gitu kan. Dipikirkan sama dia. Dibilang kuda bukan gitu kan. Dibilang, udah ini mikir kemana-mana. Ya, termasuk saya bilang, kalau kita pakai sarung, ya mereknya taruh di depan, jangan di belakang. Ya, karena kalau di belakang itu sama mengganggu. Ini orang baca kan, wah ini gajah berdiri. Gitu kan? Ya, ada lihat lagi ini merek apa nih. Apalagi kalau dia punya pengalaman tentang sarung. Oh, tahu nih, ini motifnya kayak motif ini nih. Saya tahu harganya sekian nih. Terus dipikirkan sama dia. Akhirnya terinspirasi. Wah, kayaknya saya harus bisnis sarung nih. Kan gitu, memang syaitan. Tugasnya begitu. Masukkan kita apa? Urusan dunia kepada sholat kita. Ya, jadi usahakan ketika sholat pakai pakaian yang tidak mengganggu juga orang lain. Ya. Jadi ini perkara penting supaya kita menjaga kekhusyuan sholat orang lain. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dzata a'lamin. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggunakan gamis baju yang bergambar. Fa nadhara ila alamiha, maka beliau melihat kepada bercak atau corak baju tersebut. Falamma qada salatahu, ketika beres salatnya, qala idhabu bihadhil khamisa ila Abi Jahm. Ya. Nabi mengatakan, bawa baju ini kepada Abu Jahm ibn Abi Hudzaifah. Wa'tuni bi anbijaniyah. Kemudian kembalikan baju ini kepada Abu Jahm, ya. Karena sesungguhnya gamis ini bergambar. Fa innaha alhatni anifan fi sholati. Karena sesungguhnya gambar yang ada di gamisku ini telah mengganggu salatku, kata Nabi. Ya. Jadi segala perkara yang dapat mengganggu salat kita jauhkan. Bahkan pernah satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, kemudian Nabi melihat di tirai rumah Aisyah itu ada gambar, yang itu juga mengganggu kekhusyuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya segala sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan kita di dalam salat maka jauhkan. Kemudian yang terakhir, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita, ma'rifatu anna salata silatun bainal muslim wa bainallahi ta'ala. Setiap kita harus meyakini bahwa salat itu adalah penghubung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ketika kita salat, kita sedang berhadapan langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu saya sampaikan, kalau sekiranya ada orang yang kita anggap mulia, ada orang yang kita anggap baik, ada orang yang kita segani, bukankah ketika kita berdiri di hadapannya tentu kita akan apa? Beradab di hadapannya. Kita berusaha untuk tidak banyak bergerak mungkin, ya, tidak banyak melakukan perkara-perkara yang itu mengganggu hubungan kita dengan orang yang ada di hadapan kita. Kalau sekiranya bapak-bapak sedang meeting sama atasan dengan klien, yang kita tahu kalau meeting ini penting nih, karena meeting ini bisa menghasilkan uang, ya, tentu pasti apa? Ketika kita berhadapan dengan orang tersebut apa? Beradab di hadapannya, jaga tata cara duduk kita, cara ngomong kita, gitu kan? Maka begitu juga ketika sholat. Bukankah ketika kita sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berdoa meminta kepada Allah. Makanya kata Nabi, inna ahadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri untuk sholat, sejatinya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan bukankah Nabi mengatakan apa? Aqrabu ma yakunu bil 'abd min rabbih wa huwa sajid fa'akthir fihi du'a. Sesungguhnya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika apa? Sujud. Maka perbanyak doa. Maka kalau kita selalu menghadirkan di dalam hati kita, di hadapan saya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan saya, Rabb yang selama ini memberikan rezeki kepada saya. Rabb yang selama ini banyak memberikan nikmat kepada saya. Maka beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan sesuatu yang tidak perlu. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa di hadapan kita ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 10 adab pertama, 10 kiat pertama yang kita bisa sebutkan akan cara dan kiat agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Maka insya Allah kita lanjutkan besok
pada 10 poin berikutnya sehingga kita bisa tuntaskan 20 kiat agar bisa khusyuk di dalam salat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Silakan, ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, ada yang mau dikomentari? Tafadhal. Nah, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Dijelaskan oleh para ulama tentang hal ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ya, pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah, maka Nabi sholat dan Nabi memalingkan pandangannya ke tempat sujud sampai selesai sholat. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa di antara perkara yang dapat menjadikan kita khusyuk di dalam sholat adalah an-nadhar ila maudhi'is sujud. Kita melihat ke tempat sujud. Ya. Dan para ulama mengatakan makruh hukumnya seseorang ketika sholat itu sambil memejamkan mata. Ya, sambil memejamkan mata. Maka saya lebih memilih pendapat lebih baik dihindari dan dijauhi. Ya. Lebih baik dihindari dan dijauhi. Tidak memejamkan mata. Karena memang hukum asalnya adalah ketika kita sholat melihat ke tempat sujud. Itu yang jauh lebih dekat kepada kebaikan, di mana ketika kita sholat tetap melihat ke tempat sujud dan tidak memejamkan mata. Bahkan sebagian para ulama mengatakan makruh hukumnya ketika kita sholat sambil memejamkan mata. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau anak yang ganggu selesai sholat dikasih tahu. Ya, kasih tahu. Ya. Memang kadang ada perkara-perkara yang mungkin kadang kita harus memejamkan mata, terutama misalkan ketika kita sholat sunnah. Ini bisa terjadi. Kemudian anak kita mungkin anak kecil ya, buat sesuatu yang lucu kadang, ya, bikin kita tertawa misalkan. Kalau memang untuk menghindari sesekali tidak masalah, tapi dari awal sampai akhir kita memejamkan mata, saya lebih condong tadi pendapat yang dimakruhkan. Ya, lebih baik tidak sambil pejamkan mata. Apalagi kalau antum sholatnya sholat tarawih bareng imam. Jamkan mata, takutnya apa? Tidur. Baik, nah. Baik. Nah, ini juga pertanyaan yang baik. Maka dalam hal ini, ya, kalau memang kita butuhkan, ya, dan kita merasa kayaknya setiap rakaat diganggu terus nih sama syaitan, enggak apa-apa berta'awud. Ya boleh kita ta'awud di setiap kali ya akan masuk ke rakaat berikutnya. Atau 2 rakaat kemudian bangun lagi 2 rakaat di awal, boleh kita berta'awud. Karena sejatinya tadi yang disunahkan adalah membaca bismillah, ya, dan boleh ditambahkan dengan ta'awud tadi, boleh. Ya, boleh. Kalau rasa sekali cukup, enggak apa-apa sekali. Kalau mau ditambahkan setiap rakaat, ya, maka itu juga tidak masalah insyaallah. Nah. Iya, maka saya sampaikan tadi kan tidak sampai pada derajat haram kan ya. Lebih kepada apa? Makruh saja. Namun tadi sekali lagi lebih baiknya ditinggalkan. Lalu bagaimana Ustaz, saya nggak pernah bisa? Sebetulnya tinggal kebiasaan saja. Karena itu selalu dibiasakan ketika sholat sambil memejamkan mata. Coba tidak dipejamkan sesekali, dilatih. Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Kenapa? Buktinya ketika di luar sholat saja bisa. Karena itu kebiasaan yang mungkin selalu dilakukan. Karena sebuah kebiasaan akhirnya jadi apa? Jadi kayaknya nggak bisa nih. Padahal sebetulnya bisa. Nah, jadi lagi-lagi ya tidak sampai derajat haram. Wallahu ta'ala, saya lebih condong kepada pendapat yang apa? Makruh tadi.
Namun baiknya sekali lagi ditinggalkan. Karena memang hukum asalnya ketika sholat itu baiknya apa? Melihat ke tempat sujud. Ya, karena wallahu ta'ala saya belum baca riwayat bahwa Nabi ada ketika sholat itu memejamkan mata. Jadi hukum asalnya lihat ke tempat sujud. Dan itu dilatih. Ya. Kenapa? Kalau tadi di luar sholat saja bisa, insya Allah di dalam sholat pun bisa insya Allah. Apalagi dari awal sampai akhir tadi, ya, memejamkan mata. Nah, ini ya tentu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Kecuali mungkin nanti di antara bapak-bapak ada yang baca, Ustaz, ada kok Ustaz riwayatnya Nabi memejamkan mata ketika sholat. Silakan sampaikan kepada saya. Tapi sependek pengetahuan saya tidak pernah baca bahwa Nabi ketika sholat sambil memejamkan mata. Dan itulah beberapa pendapat yang dipilih oleh para ulama bahwa lebih kepada apa? Makruh, dibenci, dan lebih baiknya melihat ke tempat sujud. Wallahu ta'ala alam. Ya, tadi ya, hukum asalnya tidak memejamkan mata ketika sholat. Ya, tetap melihat ke tempat sujud. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum asalnya kita tidak boleh mengeluarkan gerakan-gerakan di luar daripada gerakan sholat, kecuali ada sesuatu yang itu maslahat. Ya, contoh, bapak sholat bawa anak, ya, bawa anak. Kemudian anaknya kalau kita dudukan nangis dia, kemudian mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain, maka boleh kita sambil gendong anak. Dan ini pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat sambil gendong anak. Kemudian ketika kita mau ruku atau sujud, kita taruh. Kemudian kalau kita mau berdiri lagi, angkat. Itu kan gerakan di luar sholat. Boleh atau tidak? Boleh. Kemudian gerakan lain ketika sholat, misalkan ketika kita sholat, kemudian di hadapan kita ada binatang buas. Apakah kalajengking atau ular? Ya, maka jangan antum bismillah Allah, saya khusyuk dalam sholat. Apa Ustaz? Ya, ular udah depan kaki kita. Dah, saat nama khusyuk, insya Allah. Anak khusyuk pun nggak bisa. Antum itu memudaratkan diri antum. Kalau di situ ada tongkat, ambil tongkat antum pukul. Ada di depan antum sesuatu, ambil pukul dulu, nggak masalah. Ya. Kemudian termasuk yang selalu saya ingatkan adalah ketika antum bawa handphone, ya, bawa handphone kemudian berdering. Sebagian orang dengan dalil khusyuk dalam sholat biarin aja. Iya, antum khusyuk, yang lain keganggu. Ya. Ada orang padahal di sakunya dekat, ya. Kemudian nada deringnya musik lagi misalkan, dan itu lama, dibiarkan. Kita boleh ambil handphone kita, kemudian kita matikan. Termasuk misalkan kita lagi sholat, kemudian HP berdering, ada telepon, ya. Antum ambil, jangan diangkat, matikan. Ya, jangan antum, halo, anak lagi sholat, berarti nggak boleh, ya. Karena itu ada bacaan di luar bacaan sholat yang dapat membatalkan. Maka saya ingat sekali, ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Hudayfi hafizahullah taala di Masjid Nabawi saat itu. Saya ingat sekali, di mana beliau sampai marah saat itu, beres sholat dia bilang, ingatkan pada jamaah, ya, saya baru istilahnya tidak pernah terbayang di Masjid Nabi ada suara musik yang sangat besar, kata dia, ya, apalagi jamaah Indonesia biasanya nada deringnya dangdutan. Antum bayangkan lagi Nabi Masjid Nabawi lagi hening-heningnya, kemudian keluar nada dering dangdutan, bagaimana? Dan itu dibiarkan. Ini mudarat buat yang lain. Ini sering terjadi di antara kaum muslimin dengan dalil, kan nggak boleh banyak gerak Ustaz. Itu boleh, gerakan-gerakan yang tidak membatalkan sholat ketika di sana ada maslahat. Termasuk misalkan gerakan antum di hadapan antum ada saf yang kosong, maju, atau antum minggir ke pinggir. Itu gerakan-gerakan yang tidak mengganggu, membatalkan sholat, karena gerakan-gerakan itu ada maslahatnya yang berkaitan dengan sholat. Adapun gerakan-gerakan yang tidak penting, ini yang membatalkan sholat. Ya, nggak penting jalan-jalan kanan kiri, nah, nggak boleh. Ya, intinya gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat itu dapat membatalkan sholat kecuali di sana ada maslahat. Ya, ada maslahat. Ya, nah, sebagian orang yang saya bilang nanti akan kita jelaskan di antara poin, ya, yang dapat menjadikan kita khusyuk dalam sholat itu tidak melakukan sesuatu yang abas. Abas itu ya tadi
benerin lagi sholat Allahu Akbar, kerahnya dibenerin, pecinya dibenerin, jenggotnya dipegang-pegang, hidungnya ditarik-tarik. Ini kan ya gerakan-gerakan yang tidak perlu. Gerakan-gerakan yang tidak perlu. Ya kalau cuma kecuk-kecuk mata nggak masalah lah. Itu kan ada maslahat di sana. Tapi yang nggak penting kadang orang seperti itu. Ya benerin kerah. Ya buat apa? Benerin kerah. Nggak penting gitu kan. Ya pecinya dibenerin lagi. Ya cuma sekali. Ini 10 kali diulang lagi. Balikin lagi. Ada orang seperti itu. Ya ada orang main jenggotnya. Ada orang main kukunya. Tarik-tarik ini buat apa? Narik-narikin ketika sholat. Nggak ada manfaat kan. Ya antum pegel nanti. Habis sholat baru dipijitkan begitu. Dan banyak sekali. Dan yang lainnya. Begitu Pak ya. Jadi gerakan-gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat tidak boleh kita lakukan kecuali di sana ada maslahat. Wallahu taala alam. Nah. Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Ya. Baik. 3 pertanyaan yang juga sangat penting. Pertanyaan pertama berkaitan dengan doa perlindungan. Apakah di setiap mau sholat bacaan nas dulu? Wallahu ta'ala sampai detik ini saya tidak tahu ada sunnahnya. Yang jelas tadi kalau bertawud ada dari Nabi SAW, basmalah jelas. Tapi baca setiap mau sholat bacaan nas, wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan doa sujud. Bolehkah kita membaca dengan bahasa Indonesia? Sebagaimana pernah saya juga jelaskan di majelis ini, khilaf di antara para ulama, ya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahkan keumuman ya dalil aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Di sini Nabi tidak mengatakan perbanyaklah doa dengan menggunakan bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam, saya lebih memilih pendapat bahwa boleh kita berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Namun para ulama menjelaskan kalau sekiranya kita bisa berbahasa Arab itu jauh lebih baik, atau membaca doa-doa yang ma'thur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang saya lebih condong. Kemudian yang ketiga tadi tentang masbuk. Baik, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman. Sebagaimana juga pernah saya sampaikan kalau tidak salah di majelis ini, bahwa ketika kita sholat berjamaah, kita dalam keadaan masbuk, ya, nggak bisa kemudian kita buat jamaah lagi. Misalkan kita sama-sama masbuk ya, sama-sama masbuk dapat 1 rakaat misalkan. Kemudian mundur 1 orang, yang itu dia dalam keadaan masbuk, kemudian menjadikan 1 orang itu imam. Ini nggak boleh. Yang boleh itu kita ada orang lagi sholat masbuk, kemudian orang baru datang. Ya, boleh dia mengambil imam yang masbuk tadi. Adapun sholat sama-sama masbuk di belakang, nggak boleh salah satunya jadi makmum, satunya jadi imam. Lalu gimana Ustaz posisinya? Nah ini memang posisi yang paling sulit. Ya tiba-tiba dia mundur ke belakang, ya sudah antum sholat aja. Ya sholat aja. Mau dia ikutin di belakang, ya terserah. Tapi kita meyakini bahwa saya tinggal jadi posisi imam saat itu. Gitu ya. Nah seperti itu. Karena memang kalau sesama-sama masbuk, ya tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Dan ini memang banyak juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang keliru. Yang betul itu kalau kita baru datang, kita nggak masuk ke jamaah, baru kita ngambil 1 orang, ya, untuk jadikan imam. Tapi kalau saya sama-sama masbuk, ya maka melanjutkan, selesaikan, tidak menjadikan salah satunya menjadi imam. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa cukup Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.